Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala bini'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pasti kalian dalam keadaan baik saja kan? Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan tradisi Islam Nusantara. Kalian sudah tahu bahwa Nusantara itu merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam budaya dan adat istiadat. Nah, dari adanya adat istiadat dan budaya tersebut, itu mengalami asimilasi dan akulturasi, sehingga adat dan kebudayaan tersebut itu tidak hilang secara total, melainkan ada pencampuran dengan Islam, sehingga tradisi tersebut itu dinamakan dengan tradisi Islam Nusantara, yang mana kekayaan adat dan budaya ini perlu kita kagumi, karena tidak semua negara itu mempunyai banyak adat serta kebudayaan seperti apa yang kita miliki saat ini. Maka langsung saja saya akan menjelaskan tentang adanya tradisi Islam Nusantara. Nah, tradisi Islam Nusantara ini itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu ada tradisi lokal, yang kedua ada apresiasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada pembahasan tradisi lokal, ya, tradisi lokal yang seni budaya Islam. Tradisi lokal kan ada dua, ada seni budaya Islam, yang satunya ada upacara adat. Berbicara tentang tradisi lokal berarti membicarakan tentang sebuah adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah. Tradisi ini hanya bersifat lokal, hanya ada dan berlaku untuk daerah tertentu. Misalnya Indonesia, yang termasuk negara yang kaya dengan tradisi-tradisi lokal. Tradisi yang berkembang pada awalnya lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha, karena kedua agama tersebut telah masuk Nusantara terlebih dahulu. Tradisi tersebut bercirikan ritual-ritual adat atau upacara keagamaan dalam pemujaan kepada berbagai dewa, bahkan memberikan sesaji di tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki kekuatan juga dilakukan. Namun, sejak masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara hingga abad ke-13, tradisi tersebut mulai banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, yang mana ajaran tersebut dibawa oleh para saudagar dari Persia, Gujarat, dan Arab yang memperkenalkan kebudayaan khas Islam. Di antara tradisi tersebut telah mengalami akulturasi atau pembaharuan dengan Islam sehingga menjadi sebuah tradisi dan budaya yang Islami. Kebudayaan yang ada pada saat ini itu juga merupakan kebudayaan lokal yang mengalami akulturasi dengan kebudayaan Islam, sehingga kebudayaan tersebut masih bertahan sampai sekarang, dan perlu kita apresiasi kebudayaan tersebut selama kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, yaitu Islam. Contoh dari seni budaya Islam itu yang pertama ini seperti seni bangunan yang kita bisa jumpai yang ada di Masjid Agung Demak
Cirebon, dan Aceh. Nah, ini merupakan seni budaya Islam yang merupakan juga seni budaya lokal, yang mana sekarang itu sudah dijadikan masjid, yang awalnya bukan tempat ibadahnya orang Islam, sekarang dirubah menjadi masjid. Yang kedua itu seni ukir. Seni ukir ini biasanya kalau kita berkunjung ke museum atau keraton-keraton yang dulu, itu kita bisa menjumpainya seperti seni ukir yang terdapat di tembok, seperti halnya ada juga di salah satu masjid di Madura, yaitu di Sumeneb, itu di dalamnya masih mempertahankan seni ukir dulu ya, sebelum masuknya Islam. Namun sekarang itu sudah dijadikan masjid tempat ibadahnya orang Islam. Dan seni ukir juga bisa kita jumpai di tiang atau mimbar. Kalau kalian pergi jalan-jalan sama keluarga, coba lihat kalau beribadah di masjid di luar daerah kalian, lihat kalau ada ukiran yang unik yang bercirikan ukiran lama, itu berarti masih seni budaya lokal yang dibudayakan secara Islami seperti itu. Berikutnya seni sastra Babat Cirebon ya, dan sejarah Melayu. Nah, seni sastra ini Babat Cirebon itu menggambarkan tentang kejadian suatu tempat di Cirebon. Dan sejarah Melayu ini menceritakan tentang atau membahas tentang sejarah-sejarah Melayu. Sastrawan yang terkenal kita bisa jumpai dari berbagai literasi itu seperti halnya Syekh Hamzah Panzuri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan banyak lagi ya. Yang terakhir di sini adalah seni tari dan seni musik ya. Seperti dugderan, sekaten, rebek besar, tabuik. Nah, dugderan ini adalah seni tradisi Islam di kota Semarang, Jawa Tengah. Biasanya ini menyambut dalam rangka datangnya bulan suci Ramadan. Kalau sekaten ini merupakan seni tradisi Islam yang dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat Yogyakarta dan Surakarta dan Jawa Tengah. Kalau grebek besar ini dilaksanakan dalam rangka menyambut datangnya hari raya Kurban atau Idul Adha setiap bulan Zulhijjah. Tradisi ini dilaksanakan di daerah Bintaro, Demak, Jawa Tengah ya. Seni tabuik ini merupakan tradisi Islam yang dilaksanakan dalam rangka memperingati gugurnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan di daerah Sumatera. Nah, mengenal tradisi lokal yang saya bahas dari tadi itu sangatlah berarti bagi kita ya, karena sejarah itu harus kita lestarikan. Makanya kita harus benar-benar mempelajari sejarah-sejarah yang terdahulu. Baik sejarah itu berkaitan dengan suatu tempat ataupun suatu tradisi yang terjadi pada masa dulu yang sekarang ini sudah diislamisasikan ya. Mungkin cukup itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.